Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Salam sehat dan selalu semangat. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua senantiasa rindu untuk mencari hadirat Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Doa yang Mengubah Kehidupan. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang menjawab doa. Saat kami merenungkan topik doa hari ini, kami mohon agar Engkau membimbing pikiran dan hati kami. Bantulah kami untuk memahami betapa berharganya doa dalam kehidupan seorang anak-anak Engkau. Ingatkan kami akan janji-janji-Mu dalam Alkitab tentang kuasa doa. Kami rindu untuk mengalami kuasa doa secara pribadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kehidupan ini ibarat sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan suka dan duka. Tidak jarang kita dihadapkan pada berbagai macam persoalan dan beban hidup yang terasa begitu berat hingga membuat kita merasa lelah dan putus asa. Dalam situasi seperti ini, seringkali kemudian kita bertanya-tanya, mengapa hal ini harus terjadi pada hidupku? Atau sampai kapan aku harus menanggung beban yang berat ini? Namun di tengah segala kesulitan yang sedang kita hadapi, ada satu hal yang pasti. Kita tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai, memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita, siap mendengarkan setiap keluhan dan permohonan kita. Alkitab mengajarkan kita untuk datang kepada Tuhan dalam doa, mencurahkan segala isi hati kita, dan menyerahkan segala beban kita kepada Tuhan. Mari kita baca Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudaraku, ayat ini memberikan suatu gambaran yang sangat indah tentang kehidupan doa Yesus Kristus. Di tengah segala kesibukannya dalam pelayanannya, Yesus selalu menyempatkan diri untuk berdoa. Bahkan sebelum mulai hari yang panjang dan hari-hari yang melelahkan, ia sudah bangun lebih awal untuk mendekatkan diri kepada Bapanya. Ada beberapa hal menarik dari ayat ini. Yang pertama, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Yesus memulai harinya dengan berdoa, bahkan sebelum fajar menyingsing. Hal ini menunjukkan bahwa doa adalah prioritas yang utama dalam hidup Yesus Kristus. Ia menyadari ketergantungan mutlaknya pada Bapa yang mencari kekuatan serta hikmatnya untuk menjalankan misi dari Allah Bapa. Saudaraku, apakah kita di zaman sekarang ini juga menjadikan doa sebagai prioritas utama dalam hidup kita? Apakah kita meluangkan waktu secara khusus setiap hari untuk berkomunikasi secara intim dengan Allah Bapa kita, atau hanya berdoa saat kita sedang dalam kesulitan saja? Yang kedua, ia pergi ke tempat yang sunyi.
Yesus memilih untuk berdoa di tempat yang sunyi, jauh dari keramaian. Ini menunjukkan bahwa ia membutuhkan waktu untuk menyendiri dengan Bapaknya, untuk fokus pada hubungan yang dekat dengan Bapa. Saudaraku, di manakah kita di zaman sekarang ini dapat menemukan tempat yang sunyi di tengah hiruk-pikuk kehidupan kita? Apakah kita berani untuk melepaskan diri sejenak dari kesibukan kita sehari-hari untuk mencari hadirat Tuhan? Dalam kesunyian, Yesus memperoleh suatu kekuatan dan penghiburan dari Bapaknya. Ia diperlengkapi untuk menghadapi segala tantangan yang akan terjadi dan harus dihadapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika sekarang ini engkau merasa beban hidupmu terasa berat, datanglah pada Tuhan melalui doa. Karena doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang terlalu sibuk untuk mendengarkan doa-doa kita. Justru padatnya jadwal sering membuat kitalah yang merasa tidak ada waktu untuk sekedar berkomunikasi dengan Tuhan. Ayat pilihan hari ini mengingatkan kita bahwa di tengah pelayanan yang padat, Yesus menggunakan kesempatan untuk berdoa sebelum memulai segala aktivitasnya. Mengapa Yesus harus berdoa? Melalui doa, Yesus menyatakan dua hal penting. Yang pertama, relasinya dengan Allah sangat intim. Sepenat apapun, sesibuk apapun, kebersamaan dengan Sang Bapa tidak pernah Tuhan Yesus lewatkan. Dalam perjalanan hidupnya, Yesus Kristus senantiasa menunjukkan kedekatan yang luar biasa dengan Allah Bapa. Relasi bukan sekedar hubungan antara pencipta dengan ciptaannya, melainkan jauh lebih dalam dari itu, saudaraku. Keakraban mereka menginspirasi kita untuk merenungkan makna sejati dari relasi dengan Allah dan bagaimana kita dapat menumbuhkan kedekatan yang sama dengan Bapa kita yang di surga. Yang kedua, Yesus menyatakan relasinya dengan Bapa adalah hal yang mendasari semua pelayanannya di dunia ini. Sebagai manusia, dia bergantung penuh pada Allah. Kehadiran dan kuasa Allah itulah yang dia nyatakan ketika menyelesaikan berbagai masalah, memenuhi kebutuhan pelayanan, dan mengubah keadaan sekitar. Saudaraku, sebagai manusia, kita ini memang memiliki banyak keterbatasan. Kita tidak memiliki kuasa untuk mengatasi segala masalah yang kita hadapi. Allah adalah sumber segala kekuatan dan hikmat bagi kita. Hanya Dialah yang mampu memberikan segala yang kita butuhkan. Alkitab menjanjikan bahwa Allah akan selalu menyertai kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, beratkah beban hidupmu saat ini? Berdoalah. Doa adalah jawaban atas ketidakmampuan kita sebagai manusia yang tidak berdaya. Melalui doa, kita bisa curhat dengan jujur pada Tuhan. Kita diciptakan sebagai makhluk yang memiliki banyak keterbatasan. Kita tidak memiliki suatu kekuatan untuk mengendalikan segala sesuatunya. Ketidakmampuan kita inilah yang mendorong kita untuk mencari kekuatan di luar dari kita, yaitu kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Doa adalah sebuah jembatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan Sang Pencipta.
Melalui doa, kita dapat berbicara secara langsung kepada Tuhan. Dalam doa, kita dapat mencurahkan segala isi hati kita, baik itu tentang hal yang menyukakan maupun tentang hal yang membuat kita berduka. Doa juga merupakan suatu pengakuan akan ketergantungan kita kepada Tuhan. Dalam berdoa, kita tidak perlu berpura-pura atau menyembunyikan perasaan kita. Kita dapat berdoa dengan mengatakan sejujur-jujurnya, mengungkapkan segala kelemahan, kekhawatiran, ketakutan, dan dosa-dosa kita. Tuhan menghargai kejujuran kita dan akan selalu mendengarkan kita. Ketika kita berdoa, kita akan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita. Melalui doa, kita dapat menemukan kedamaian di tengah badai kehidupan sekalipun. Haleluya! Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan yang baik dan penuh kasih sayang, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami mengakui bahwa sebagai manusia, kami lemah dan tidak berdaya. Kami seringkali merasa terbebani oleh masalah hidup yang begitu kompleks dan melampaui kemampuan kami. Namun di tengah keterbatasan kami, Engkau telah memberikan karunia yang begitu indah, yaitu doa. Melalui doa kami dapat menjangkau-Mu, Bapa kami yang penuh kasih. Kami dapat mencurahkan segala isi hati kami, segala suka dan duka kami, segala harapan dan ketakutan kami. Ya Tuhan, Engkau telah membuka saluran komunikasi yang begitu pribadi antara kami dengan Engkau. Kami dapat berbicara dengan Engkau dengan jujur dan terbuka, tanpa rasa takut atau rasa malu. Engkau selalu siap mendengarkan setiap keluhan kami, setiap pergumulan kami, dan setiap kerinduan hati kami. Bapa, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah lelah mendengarkan doa kami. Engkau selalu ada bagi kami, siap menolong dan menghibur kami dalam setiap situasi. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang sempurna bagi hidup kami, dan doa adalah cara kami untuk dapat berpartisipasi dalam rencana-Mu ini. Tuhan, kami mohon agar Engkau terus menolong kami untuk semakin mendekatkan diri kepadamu melalui doa-doa kami. Bantulah kami untuk selalu mengingat bahwa Engkau adalah kekuatan kami, perlindungan kami, dan sahabat sejati kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, doa bukanlah sekedar ritual agama, tetapi merupakan sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan Sang Pencipta. Melalui doa, kita dapat menemukan kekuatan, penghiburan, dan arah yang pasti dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita senantiasa menghampiri Tuhan dalam doa dan merasakan kasih-Nya yang begitu besar.
Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.